Bab 2216. Leona menghitung dan mengangguk. Sejak menikah dengan ZYNN, dia tidak peduli dengan pekerjaan ZYNN. Karena dia merasa tidak perlu mengganggu urusan pria. Karena itu, dia tidak pernah bertanya kepada ZYNN tentang detail pekerjaannya. Melihat bahwa ZYNN sangat lelah, dia berkata, "Ganti pakaianmu dulu, aku akan memberikan air untukmu, mandi yang baik. Matikan lampu ketika kamu pergi tidur, dan kamu tidak akan bangun di tengah malam." ZYNN tersentuh di dalam hatinya dan buru-buru berkata, "Istriku, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku bisa melakukannya sendiri." Leona berkata, "Saya baru saja menggunakan air di bak mandi. Butuh waktu lama untuk menghangatkan air. Kamu harus mengganti pakaianmu dan istirahat sebentar." ZYNN tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan menggunakan airmu yang sudah dicuci untuk berendam sebentar." Leona berkata dengan rasa malu, "Bagaimana bisa? Air sabunnya tidak bersih, tunggu dulu, bak mandinya akan saya isi ulang." "Tidak dibutuhkan." ZYNN tersenyum, dan segera pergi ke kamar mandi, membuka baju, dan berkata, "Bagaimana mungkin air mandi istri saya kotor? Biarkan saja, aku akan masuk sebentar." Melihat dia melepas bajunya, Leona dengan enggan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, rendam sebentar. Jika air menjadi dingin, saya akan menghangatkannya lagi. Aku akan tidur untuk membaca buku." ZYNN buru-buru tersenyum dan berkata, "Oke." Leona meninggalkan kamar mandi, menutup pintu, lalu berbaring di ranjang yang nyaman dan mewah. Kemudian dia mengambil sebuah buku berjudul Anna Karenina dari samping tempat tidur. Ini adalah mahakarya sastra oleh penulis Rusia Leo Tolstoy. Ini tentang tragedi pengejaran cinta Anna Karenina. Leona telah membaca buku ini berkali-kali, dan dia telah menghafal banyak bagian kata demi kata, tetapi dia masih mengambilnya dan membacanya sesekali. Kadang-kadang, dia merasa bahwa dia agak seperti pahlawan wanita dalam buku ini sampai batas tertentu. Meskipun dia terlahir sebagai bangsawan, meskipun dia adalah wanita tua yang anggun dan menawan di mata orang lain, dia tidak pernah mendapatkan cinta yang dia inginkan. Suaminya, seperti suami Anna, terobsesi dengan karirnya. Meskipun dia sangat mencintainya, dia merasakan semacam frustrasi yang membosankan karena kekakuannya yang berlebihan. Dia hanya bisa menemukan kenyamanan hidup dari anak-anaknya. Hal yang halus adalah Anna bertemu cinta sejatinya dalam kehidupan pernikahan yang tidak bernyawa. Tapi dia justru sebaliknya. Itu setelah bertemu cinta sejati, tetapi tidak bisa mendapatkan cinta sejati, dia bergandengan tangan dengan ZYNN ke dalam kehidupan pernikahan. Anna akhirnya meninggal dengan bunuh diri. Meskipun Leona tidak memiliki pikiran untuk bunuh diri, sejak hari dia menikah dengan ZYNN, dia tahu bahwa cinta dalam hidupnya telah mati. Setelah membolak-balik beberapa halaman dengan santai, Leona hanya bisa membayangkan sosok pria di benaknya. Selama lebih dari 20 tahun, sosok pria itu tidak pernah meninggalkan pikirannya. Hampir setiap malam, dia tertidur memikirkan sosok pria itu. Dan pria itu adalah cinta dalam hidupnya, Chang Ying-wei. Memikirkan Chang Ying, dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengambil ponselnya. Setelah ponsel tidak terkunci, dia membuka browser di ponsel dan memasukkan alamat web yang sangat rumit di bilah alamat. URL ini sebenarnya adalah album web. Setelah masuk ke akun dan kata sandi, dia mengklik untuk mengonfirmasi dan memasukkan album foto pribadinya. Album foto pribadi ini sendiri didaftarkan oleh Leona lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia mengubah semua foto dirinya dan Chang Ying, serta semua foto Chang Ying yang bisa dia temukan, menjadi versi elektronik dan mentransfernya ke album foto ini. Hanya dia yang tahu nomor akun dan kata sandinya. Selama ada kesempatan, dia akan membuka album ini setiap hari untuk sementara waktu, lalu keluar secara diam-diam dan menghapus semua rekaman akses. Saat ini, ia membuka album foto, dan ketika wajah tampan Chang Ying muncul di layar ponsel, air mata dua baris Leona meledak tanpa sadar. Dia melihat foto Chang Ying, mengusap wajahnya dengan ujung jari, dan berbisik, "Chang Ying, kamu telah pergi selama bertahun-tahun, mengapa aku tidak bisa melupakanmu?" Bab 2217. Leona sangat mencintai Chang Ying. Tidak seperti ibu Charlie, ibu Chang Ying dan Charlie bertemu ketika mereka belajar di luar negeri, dan Leona benar-benar tumbuh bersama kekasih masa kecil Chang Ying.
Keduanya adalah anak dari keluarga besar di wilayah East Cliff dan telah belajar di sekolah yang sama sejak kecil. Mereka bersekolah di taman kanak-kanak terbaik, sekolah dasar terbaik, sekolah menengah pertama terbaik, dan sekolah menengah atas terbaik di East Cliff. Karenanya, wajah Leona dan Changing dari periode berbeda bisa ditemukan di beberapa foto wisuda. Changing unggul sejak dia masih kecil, dan Leona merasa bahwa dia sangat suka bermain dengannya ketika dia masih di sekolah dasar. Saat tiba di bangku SMP, Leona menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta pada Changing. Sejak itu, pikirannya tentang Changing tidak berubah, dan dia tidak pernah menyembunyikan cintanya. Saat Changing berlari ke lapangan, dia pasti akan bersorak di sampingnya. Saat Changing memainkan gitar dan bernyanyi di atas panggung, dia pasti akan bertepuk tangan dari bawah. Jadi, tak lama kemudian, anak-anak dari keluarga besar di 49 kota, semua tahu bahwa Leona menyukai Changing. Secara kebetulan, keluarga Du dan keluarga Wade sangat dekat. Orang tua dari keluarga Du dan orang tua dari keluarga Wade sudah lama berteman. Saat itu, kedua orang tua itu menemukan bahwa Leona menyukai Changing, hampir sangat gembira. Orang tua dari kedua keluarga itu mencoba yang terbaik untuk menyatukan keduanya. Leona tidak sabar untuk menikahi Changing dan menjadi istrinya. Tapi Changing sendiri tidak setuju. Dia mengatakan bahwa dia selalu menganggap Leona sebagai saudara perempuannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa punya anak dengannya. Penatua Wade tidak bisa membujuknya dengan hidup dan mati, dan menampar wajahnya, memanggilnya upstart, yang menunda Leona selama bertahun-tahun. Wajah Changing tidak bengkak sebelum dia pergi ke luar negeri. Leona tidak mengatakan sepatah kata pun, mengemasi tasnya, dan mengejarnya ke Amerika Serikat. Tanpa diduga, Changing bertemu dengan ibu Charlie di Amerika Serikat dan menjadi kekasih sejatinya. Meski demikian, Leona tetap tak menyerah. Dia bertahan sampai malam sebelum pernikahan Changing. Malam itu, dia masih mengharapkan keajaiban terjadi. Menantikan Changing bisa menjadi bagian dari rumahnya, membayangkan untuk membangunkannya keesokan paginya. Namun, Changing tidak muncul pada akhirnya. Belakangan, Changing menikah. Dia dan istrinya memimpin keluarga Wade untuk menerima pernikahan tersebut. Para tetua memuji mereka karena menjadi sepasang dewa dan makhluk abadi, tetapi Leona menghapus kerinduannya dengan air mata setiap malam. Dia selalu merasa bahwa dia adalah wanita yang paling mencintai Changing di dunia ini. Sayangnya, Changing tidak memilih untuk bersamanya pada akhirnya. Saat itu, Changing memilih istrinya nanti tanpa ragu, Leona hampir menangis. Namun, dia menyeka air matanya dan terus mencintai Changing dengan dalam, seperti gergajian putih, melihat melalui air musim gugur yang jernih, menunggunya berubah pikiran. Sayangnya, Changing tidak melihat ke belakang pada akhirnya. Ketika Changing menikah, dia dengan tenang menerima semua ini, dan kemudian dengan tenang menerima pengejaran gila ZNN selama beberapa tahun. Ketika Changing meninggal, dia menangis lagi. Saat itu, dia bahkan dilarikan ke rumah sakit semalaman karena depresi berat. Hanya saja keluarga Su tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, bahkan anggota keluarga Leona pun tidak. ZNN tidak mengatakannya karena dia takut dan menganggapnya sebagai rasa malu, istrinya menangisi pria lain. Dia tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa istrinya, istri tercintanya, menangis begitu parah hingga dia hampir mati, menangis karena kematian pria lain. Untuk waktu yang lama setelah itu, ZNN telah merawatnya dengan sepenuh hati. Dia tidak mengeluh tentang Leona karena dia tahu itu tidak perlu. Sejak Changing meninggal, Changing tidak lagi mengancam hubungan keduanya setelahnya, jadi mengapa repot-repot menyalahkan Leona untuk ini? Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa beberapa tahun lalu, sebuah stasiun TV satelit di Provinsi Selatan meluncurkan program berjudul, I'm a Singer. Leona, yang selalu menyukai musik, terus tampil di depan TV setiap minggu. Jadi dia menonton beberapa episode dengan Leona. Bab 2218. Di setiap episodenya, ia akan berdiskusi dengan Leona siapa yang bernyanyi lebih baik dan siapa yang beradaptasi dengan baik. Keduanya memperhatikan mereka dengan penuh semangat dan menikmatinya dengan baik. Hingga suatu saat, seorang penyanyi wanita bernama Hua menyanyikan lagu cover, I Can't Live Without You. Ketika Leona mendengar lagu itu, emosinya runtuh lagi, dan dia menutupi wajahnya, menangis sampai mati di depan TV. Lirik lagu itu masih segar di ingatan ZNN.
Ini berjalan seperti ini. Anda melelehkan saya dengan tangan terbuka. Anda menggosok saya dengan ujung jari Anda. Anda menghasut situasi untuk membawa saya pergi. Anda membuat gelombang dan meninggalkan saya. Kami terlalu tidak adil. Cinta dan benci semuanya dikendalikan oleh Anda. Tapi hari ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Suara Hua sangat bagus, dan saat lagunya mencapai bagian yang paling emosional, itu benar-benar memilukan. Saat itu, ZTNN melihat Leona menangis lepas kendali dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya, namun ia tidak pernah menyangka bahwa Leona tidak akan membiarkannya menggendongnya. Dia menangis dan mendengarkan seluruh lagu, dan kemudian mengunci dirinya di kamar tidur. Menangis lebih dari 1 jam. ZTNN sedang dalam mood yang sangat buruk saat itu. Karena dia tahu betul bahwa alasan Leona menangis seperti itu saat mendengarkan lagu itu sepenuhnya karena Changying, yang telah meninggal lebih dari 10 tahun. Lirik lagu ini terlalu cocok dengan perasaan Leona terhadap Changying. Hati Leona dilelehkan oleh Changying, dihancurkan oleh Changying, disapu oleh Changying, dan ditinggalkan oleh Changying. Cinta Leona sepenuhnya dikendalikan oleh Changying sendiri. Tidak peduli apakah dia mencintainya atau tidak, Leona tidak bisa hidup tanpanya. Bahkan jika dia secara fisik dan spasial meninggalkannya, dia tidak pernah meninggalkan hatinya. Pada saat itu, ZTNN tidak bisa menahan tangis. Dia tidak mengerti kekuatan sihir apa yang dimiliki Changying. Ketika dia masih hidup, dia akan membiarkan istrinya mati dalam cinta. Setelah lebih dari 10 tahun kematian, dia masih bisa membiarkan istrinya mati dalam cinta. Pada saat itulah ZTNN lebih membenci Changying, bahkan lebih membencinya daripada saat Changying masih hidup. Dia bahkan ingin mengikis kuburannya dan menggagalkannya. Untuk Leona, dia hanya mencintai satu orang dalam hidupnya, dan orang itu adalah Changying. Adapun ZTNN, itu hanya langkah yang dia temukan untuk dirinya sendiri setelah Changying menikah. Saat itu, semua orang terkesima dengan pernikahan abad ini Changying, dan pada saat yang sama mengungkapkan rasa iba kepada Leona. Leona yang kuat tidak ingin dipandang rendah, jadi dia setuju dengan pengejaran ZTNN. Namun, dia tidak mencintai ZTNN dari awal hingga akhir. Meskipun setelah menikah, dia selalu menjadi seorang istri dan anak perempuan, mengikuti cara perempuan, dan tidak pernah melakukan apapun yang dianggap sebagai pelanggaran. Tapi dia tetap tidak mencintai ZTNN. Dia tidak mencintainya di hari pernikahan. Hari ini, lebih dari 20 tahun setelah menikah, dan dia masih tidak mencintai. Bukannya Leona itu dingin dan kejam, tapi jika kamu tidak mencintai, tidak mungkin untuk berpura-pura. Saat ini, melihat foto-foto Changying dan memikirkan tahun itu, tanpa sadar Leona menitikkan 2 air mata lagi. Dia memakai headset Bluetooth dan memainkan lagu, Can't Live Without You, lagi. Memikirkan lagunya, dia bergumam di dalam hatinya, Changying, benar-benar tidak adil bagi kami berdua. Aku telah mencintaimu selama hampir 40 tahun. Mengapa Anda enggan memberi saya kesempatan dari awal hingga akhir? Dulu, jika kamu memberi saya kesempatan, saya tidak akan menjadi lebih buruk seperti saya hari ini. Dulu, jika kamu memberiku kesempatan, kamu tidak akan mati semudah itu. Lagu itu kebetulan dinyanyikan sampai ke titik haru. Leona memikirkan ini, air mata sudah mengucur deras, meluap, tak terkendali. Dan pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima banyak notifikasi secara berurutan. Yang paling mencolok adalah, Badan Keamanan Nasional Jepang mengeluarkan pengumuman, skandal mengejutkan keluarga Su sudah keluar. Bab 2219. Sebagai menantu tertua dari keluarga Su, reaksi pertama Leona setelah melihat postingan ini adalah dengan cepat mengklik untuk melihat apa yang terjadi. Meskipun dia jarang berbicara tentang suaminya dan keluarga Su, dia juga anggota keluarga Su. Lagi pula dan telah mendengar banyak hal tentang keluarga baru-baru ini. Putra dan putrinya diculik dan hampir terbunuh di Jepang. Insiden ini meninggalkan rasa takut yang masih ada, tetapi itu juga membuatnya sedikit lebih khawatir tentang situasi di Jepang. Dia juga tahu tentang pemusnahan keluarga Matsumoto oleh Ruoli. Meskipun dia juga merasa masalah ini terlalu berlebihan, ZTNN sangat marah saat itu. Saat memberikan perintah ini, dia sangat bertekad dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah itu, Ruoli dan sekelompok besar master keluarga Su ditangkap oleh pasukan bela diri.
Leona juga tahu bahwa kejadian ini berdampak besar pada keluarga Su dan bahkan sangat melemahkan kekuatannya secara keseluruhan. ZNN tidak dapat melakukan apapun setiap hari, dan Leona sudah terlihat. Namun, dia tidak mengetahui rencana ZNN untuk menyelamatkan Ruoli. Jadi, ketika dia melihat postingan ini, dia juga sangat penasaran. Setelah mengkliknya, dia menemukan bahwa pengumuman yang dikeluarkan oleh Badan Keamanan Nasional Jepang menyatakan bahwa setelah keluarga Su menginstruksikan dan membunuh puluhan keluarga Matsumoto, semua pria keluarga Su ditangkap oleh pasukan bela diri yang ditempatkan di Osaka. Ruoli juga jatuh ke tangan mereka, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa keluarga Su tiba-tiba bersatu dengan pejabat tinggi dari pasukan bela diri dan memilih Ruoli dari Departemen Kepolisian Metropolitan, yang akhirnya menyebabkan dia menghilang dan sekarang menjadi milik Ruoli. Keberadaannya tidak diketahui. Sebagai tanggapan, Biro Keamanan Dalam Negeri Jepang membuat protes serius kepada keluarga Su, menuntut Ruoli harus kembali ke TMPD secepat mungkin, jika tidak, keluarga Su akan diblokir di seluruh Jepang dan tidak akan pernah diberi sanksi. Ultimatum untuk 24 jam berikutnya. Melihat ini, Leona kaget, tapi dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, mengapa Anda menginvestasikan begitu banyak biaya dan energi untuk Ruoli? Dan berisiko menyinggung seluruh pemerintah Jepang dan semua warga negara Jepang? Ini tidak sejalan dengan gaya berbisnis suaminya. Bukan hanya suaminya, tetapi juga ayah mertuanya, Cheng Feng bukanlah orang yang bisa membuat keputusan seperti ini. Dengan sangat terkejut, dalam keadaan tercengang, dia melanjutkan membaca. Pengumuman itu juga menyatakan, sebenarnya, keluarga Su tidak benar-benar ingin menyelamatkan Ruoli. Mereka hanya menganggap Ruoli sebagai alat tawar-menawar untuk akting dan pertukaran hak. Di satu sisi, mereka berharap setelah menyelamatkan Ruoli, mereka bisa menjualnya ke pasukan bela diri untuk mengklaim kredit, dan pada saat yang sama, diharapkan melalui adegan ini, keluarga Ibu Ruoli bisa ditenangkan. Setelah itu, keluarga dari Ibu Ruoli, Ying Xiu, adalah salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri Tiongkok. Siapa yang ingin terlibat aktif dengan mereka? Leona tercengang saat membaca ini. Ruoli, apakah anak Ying Xiu? Mengapa saya tidak pernah mendengar ini? Leona secara alami mengenal Ying Xiu. Setelah itu, Ying Xiu selalu menjadi pengawal ZNN sebelumnya. Kemudian, Ying Xiu terluka dan diamputasi saat menyelamatkan Cheng Feng, dan kemudian dia meninggalkan keluarga Su. Tapi kapan Ying Xiu melahirkan seorang putri? Dan mengapa dia mengirim putrinya ke rumah Su untuk menjadi pengawal ZNN? Selain itu, mengapa putri Ying Xiu bernama Su? Leona melihat ke belakang lagi. Paragraf berikutnya adalah skandal mengejutkan yang benar-benar membuatnya terpana. Di bagian ini tertulis dengan kata-kata yang jelas, Ruoli adalah putri tidak sah dari penggelinciran ZNN dengan Ying Xiu, dan Ying Xiu menyembunyikan pengalaman hidupnya dan mengirim anak itu ke keluarga Su. Ketika dia melihat bagian ini, Leona hampir bergemuruh. Meskipun tidak ada bukti nyata untuk mendukung bagian ini, naluri wanita terus mengatakan kepadanya bahwa semua yang dia baca di atas adalah benar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya, yang dia pikir sangat dicintai dan sangat setia padanya, akan mengkhianatinya. Selain itu, dia mengkhianati dirinya sendiri 20 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, dia sebenarnya memiliki anak perempuan tidak sah di luar. Bab 2220. Yang lebih penuh kebencian adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, putri haramnya telah tinggal di dalam dan sekitar rumah Su sebagai pengawal. Ini membuatnya merasakan pengkhianatan total, dan semacam rasa dingin menyebar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mati-matian mengendalikan tangan yang gemetar dan terus melihat ke bawah. Dalam konten tindak lanjut, bahkan Badan Keamanan Nasional Jepang merasa bahwa keluarga Su hanya lebih rendah. Demi keuntungan, bahkan nyawa putri dan cucu mereka bisa dijual. Ia sangat ganas, berhati ular. Saat Leona melihat ini, kulit kepalanya mati rasa. Dia melihat foto pernikahan dirinya dan ZNN di dinding, mengingat kehidupan pernikahannya selama bertahun-tahun, merasa mual. Tapi dalam sekejap, dia merasa lega lagi. Jadi dia turun dari tempat tidur dengan diam-diam, mengeluarkan koper dari ruang ganti, dan menaruh beberapa pakaian di dalamnya. Diam-diam mengemasi kopernya, dan berganti pakaian dengan yang dia keluarkan, Leona tak segan-segan menarik kopernya dan siap keluar. Saat ini, pintu kamar mandi baru saja dibuka.
ZNN yang keluar dengan balutan handuk mandi tiba-tiba melihat Leona menarik kopernya untuk keluar, dan bertanya dengan takjub, "Istriku, kau mau kemana sampai larut malam?" Leona menatapnya dengan tatapan kosong dan dengan tenang berkata, "ZNN, ayo kita bercerai." ZNN disambar petir, dan dia berkata dengan gugup dan bertanya, "Ada apa dengan istriku? Yang mana yang kamu nyanyikan? Apa kesalahan yang aku lakukan padamu?" Leona menatap langsung ke matanya dan bertanya dengan samar, "ZNN, demi suami dan istri selama bertahun-tahun, saya akan mengajukan pertanyaan Anda selanjutnya. Tolong jawab yang sebenarnya dan jangan berbohong padaku. Bisakah kamu melakukan itu?" Meskipun ZNN sedikit bersalah, dia tetap dengan tegas berkata, "Istriku, tanyakan saja, aku harus menjawab dengan jujur, oke?" Leona langsung ke topik, "Oke, lalu saya bertanya, apakah Ruoli adalah putri haram Anda dan Yingxiu?" Seluruh hati ZNN tiba-tiba hancur dan roboh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leona akan menanyakan pertanyaan seperti itu, ternyata itu adalah satu-satunya rahasia bersalah yang ada di lubuk hatinya. Dia tiba-tiba panik. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya saat ini. Menyangkal? Dengan karakter Leona, sejak ia bertanya, ia pasti sangat yakin akan hal ini. Sulit baginya untuk percaya jika pria itu menyangkalnya, tetapi itu mungkin lebih mengecewakannya. Jika Anda tidak dapat menyangkalnya, Anda hanya bisa mengakuinya. Namun, begitu dia mengakuinya, dia akan menganggapnya serius, dan sudah lebih dari 20 tahun sejak kejadian ini. Jika Anda tahu bahwa orang penting Anda telah selingkuh begitu lama, dan Anda memiliki anak perempuan tidak sah, dia takut dia akan sangat marah. Pada saat itu, Leona pasti akan berpaling tanpa ragu. Tepat ketika koneksi ZNN antara pikiran dan tubuh benar-benar terputus, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, Leona menghela nafas dan tersenyum sedikit, "Oke, itu tidak sulit bagimu. Mari kita bercerai. Mari menjauh dari satu sama lain dan bersantai." Seluruh tubuh ZNN tiba-tiba roboh, dia berlutut di tanah sambil mengembuskan napas, memegang paha Leona dengan kedua tangannya, dan tersedak dengan gugup, "Istriku, aku salah. Istri." Saya juga bingung saat itu. Saya tidak berharap Yingxiu memilikinya setelah itu. "Tolong, maafkan aku kali ini, istriku. Aku tidak bisa kehilanganmu, istriku."